Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Rani Rahmawati Sugiarto dengan NIM G0024-106 dari kelompok B3. Nah, pada kali ini aku akan membahas mengenai suatu skenario, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku. Dia tidak bisa membuka mulutnya. Nah, untuk memecahkan kasus pada kali ini, kita harus menjelaskan mengenai anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap, serta penyusun muskulus masticarotes beserta inervasinya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai os mandibularis. Nah, di mandibula ini sendiri dia terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian ramus dan yang kedua adalah bagian korpus. Nah, di bagian ramus itu sendiri ada suatu tonjolan di belakang yang bernama prosesus condylaris. Nah, prosesus condylaris ini sendiri dia akan berartikulasio dengan os temporalis membentuk artikulasio temporomandibularis. Lalu di depan prosesus condylaris ada yang namanya prosesus coronoideus. Nah, prosesus coronoideus ini sendiri Nah, di prosesus coronoideus ini sendiri dia memiliki permukaan yang lebih tajam dan juga besar. Nah, di antara prosesus coronoideus dan juga prosesus condylaris dia terdapat yang namanya incisura mandibula. Nah, lalu yang memisahkan antara korpus dan juga ramus ini ada yang namanya angulus, yang dimana angulus ini dalam bahasa Inggris dia artinya angle atau sudut. Nah, di angulus ini dia akan menjadi tempat insersio dari 3 musculus masticarotes. Lebih tepatnya ada satu yang di tuberositas pterygoideus yang nantinya akan menjadi tempat pelekatan musculus pterygoideus. Lalu di bagian korpus ada sebuah lubang kecil yang dinamakan foramen mentalis. Nah, foramen mentalis ini sendiri dia adalah dia akan dilewati oleh arteri, vena dan juga nervus mentalis. Nah, nanti arteri, vena dan nervus itu nanti akan masuk melalui foramen mentalis, lalu dia akan menjalar melalui pars alveolaris ini dan akan keluar melalui foramen mandibula. Dan nervus mentalis itu tadi nanti akan berubah menjadi nervus alveolaris inferior. Untuk tempat pelekatan gigi ini namanya adalah pars alveolaris. Lalu ada juga yang namanya di foramen mandibula ini tadi dia adalah foramen terbesar yang ada di os mandibularis. Lalu di bagian posterior di sini ada yang namanya spina mentalis. Nah, spina mentalis itu nanti dia akan menjadi tempat pelekatan dari musculus genioglossus dan juga geniohyoideus. Nah, lalu kita akan membahas mengenai musculus masticarotes. Nah, musculus masticarotes ini nanti dia terdiri dari 3 musculus. Yang pertama ada musculus temporalis, yang kedua ada musculus masseter, dan yang ketiga adalah musculus pterygoideus. Nah, musculus temporalis ini dia berasal dari os temporal, dan juga ada yang namanya musculus masseter. Nah, musculus temporalis ini nanti dia berfungsi sebagai depresor dari mandibula, sedangkan musculus masseter dia akan menjadi dia akan menggerakkan mandibula itu ke atas.
ekstensor dari mandibula. Lalu ada yang namanya musculus pterygoideus. Nah, musculus pterygoideus ini dia terbagi atas musculus pterygoideus lateralis dan juga musculus pterygoideus medialis. Nah, semua musculus masticarotes itu tadi akan melekat pada angulus seperti yang sudah gue jelasin di awal tadi. Lebih tepatnya kalau yang si musculus pterygoideus ini akan melekat di angulus di bagian tuberositas pterygoideus. Nah, terus kenapa sih si Daniel tadi bisa sakit di bagian rahangnya, tidak bisa menggerakkan rahang, padahal kan dia yang terluka bukan rahang. Nah, jadi ini ada hubungannya. Tadi kan Daniel terkena paku dan tidak membilasnya secara bersih, hanya dengan air. Nah, hal tersebut bisa saja menyebabkan yang namanya tetanus. Nah, tetanus ini sendiri dia disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, saat Daniel terinfeksi oleh Clostridium tetani, si Clostridium tetani ini dia akan berkembang di luka pada permukaan kulit Daniel, karena di permukaan kulit itu nanti dia bisa si Clostridium tetani ini dia bisa berkembang biak secara dengan kondisi lingkungan yang anaerobik. Nah, lalu spora dari Clostridium tetani ini nanti dia akan berkembang dan menghasilkan toksin tetanospasmin, yang dimana tetanospasmin ini nanti dia akan masuk ke dalam ujung presinaptik di sinaps neuromuskular motorik dan merusak protein vesikular sinaptik yang akan menghentikan pelepasan neurotransmitter penghambat yaitu glisin dan juga GABA. Seperti yang kita tahu kan otot akan berkontraksi secara terus-menerus jika tidak ada yang menghentikan. Nah, yang menghentikan ini kan namanya glisin. Ketika glisin itu dia dihambat pelepasannya, maka otot akan berkontraksi secara terus-menerus sehingga dia akan menjadi spasme pada otot yang dikenal dengan kondisi trismus. Nah, tetanospasmin tadi dia kan menyerang sinaps yang akan menyebabkan gangguan pada nervus trigeminus, yang dimana nervus trigeminus ini adalah cabang dari nervus mandibularis. Di musculus masticarotes ini semuanya diinervasi oleh nervus mandibularis. Nah, karena Clostridium tetani ini tadi dia mengganggu nervus trigeminus, yang dimana dia adalah cabang dari nervus mandibularis, sehingga musculus masticarotes tadi dia akan terganggu juga, akan mengalami kondisi yang dinamakan trismus atau spasme pada otot masticarotes. Nah, jadi itu saja mengenai skenario pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.